Ya Antara. Aku sudah mencoba, tapi aku tidak berani. Dan sekarang, Ayo Antara. aku tidak tahan lagi. Hari ini aku akan katakan yang sebenarnya. Ini sangat penting. Ayo Antara. Kau tahu kan, Aksat itu... Aksat. Antara lanjut. Aksat. Kau dengar itu? Kau dengar kata-kata itu? Ini adalah kenyataan tentang suamimu. Kakakku tahu sesuatu tentang dia. Dan untuk menyembunyikan kebenaran itu, Aksat membunuh Antara. Dia membunuh kakakku. Dia tega menghabisinya. Dan satu hal yang pasti, bahkan jika dewa bisa turun ke bumi ini, dia tidak akan bisa menyelamatkan Aksat Jindal dari murka. Dia akan membayar harga yang mahal untuk apa yang sudah dia lakukan pada kakak. Dia harus membayar mahal untuk semua kejahatan. Kau kenapa, Gudan? Kenapa kau tidak bicara? Aku sudah mendengarnya. Aku mendengar setiap kata dengan sangat hati-hati. Namun Antara tidak mengatakan apapun tentang Paman Eje. Dan mungkin saja kebenaran bukanlah apa yang telah kau percayai selama ini. Malah bisa jadi sebaliknya. Mungkin saja Antara ingin memberitahumu sesuatu yang baik tentang Paman Eje. Sesuatu yang tidak pernah kau sadari. Mungkin saja, kan? Jika itu sesuatu yang baik tentang Aksat Jindal, kenapa dia membuat rekaman itu secara diam-diam, Gudan? Lihatlah, Gudan. Satu hal sudah jelas. Aku akan mencari tahu kebenaran tentang kaset ini. Aku yakin sekali kaset ini berisi sesuatu yang penting. Kalau tidak, Aksat Jindal tidak akan menyimpannya terkunci di lemari. Aku tidak menyangka kalau rekaman itu mungkin mengandung sesuatu yang sangat signifikan. Tapi juga ada kemungkinan Antara mengatakan sesuatu yang baik tentang Paman Eje. Mungkin itu sebabnya Aksat menyimpannya di tempat yang aman. Dengar, Tuan Rawat. Kau mungkin tidak menyadarinya, tapi aku tahu betapa sentimentalnya Aksat tentang Antara. Kaset ini berisi kata-kata terakhirnya. Kenapa dia tidak menyimpannya dengan aman? Tidak ada orang yang akan melindungi bukti kejahatan mereka. Ketika seseorang membuat kesalahan, mereka tidak akan menyimpannya dengan aman. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menghancurkan bukti. Sayangnya, kasetmu ini tidak membuktikan apapun tentang Paman Eje. Dan satu lagi, Tuan Rawat, aku sangat kecewa karena aku harus menjelaskan hal ini. Saat kau adalah petugas CBI, kau mungkin sudah menangkap banyak penjahat hingga saat ini. Banyak sekali. Karena kau menggunakan pikiranmu untuk menangkap mereka. Tetapi dalam kasus ini, kau hanya mendengarkan kata hatimu. Dan hatimu penuh cinta untuk kakakmu Antara dan kebencian untuk Aksat. Boleh aku sarankan sesuatu? Tutuplah kasus ini, atau sampai kau menemukan bukti yang kuat, menjauhlah dari Paman Eje.
Aku tahu bahwa rekaman di dalam kaset ini tidaklah lengkap. Aku tahu bahwa Antara telah dianiaya dan aku akan membantunya mendapatkan keadilan. Jadi Gudan, cobalah melakukan apapun yang kau bisa. Aksat Jindal akan dapat hukuman dan aku akan membuatnya dihukum. Apa yang kau lakukan di sini? Menghidupkan kembali kenangan lama. Haruskah kita bermain satu babak? Sama sekali tidak ada yang sama setelah kematian Antara. Dan kau tidak minum, bukan? Aku ingat bagaimana kita sering bersikeras. Kau akhirnya akan menyerah hanya untuk meminum satu gelas. Jadi kenapa kau berubah sekarang? Ini bukan untukmu. Ini untuk Antara. Dia senang sekali jika kita bersama untuk bermain catur seperti ini. Dan kau seharusnya bahagia. Kau tidak perlu memintaku untuk minum. Aku yang akan membuatkan minuman untukmu, Aksat. Bagaimana? Haruskah kita minum demi masa lalu kita? Baiklah. Karena kau rela kalah seperti dulu, ayo lakukan. Sekarang, biarkan aku memenuhi keinginanmu. Ini semua tentang waktu, Aksat. Dan banyak hal berubah seiring dengan waktu. Kau tidak akan pernah tahu. Mungkin kau akan kalah. Baiklah. Hanya untuk Antara. Tentu saja. Hanya untuk Antara. Tunggu sebentar. Kau bahkan belum menyelesaikan 2 tugas yang aku berikan. Mau kemana? Kau mau kemana dengan es batu itu? Tapi Tuan Rawat dan Eje meminta saya mengambilkan es batu. Tapi saya kerjakan perintah Anda dulu. Ya sudah sana, beri mereka es dulu. Ah iya, baik Nyonya. Sejak kapan Pak Rawat mulai minum? Aku belum pernah melihatnya minum, apalagi dengan Eje. Aneh sekali. Sudahlah, aku tidak usah memikirkan itu. Usai mendengarkan rekaman Antara, Tuan Rawat minum-minum dengan Paman Eje. Tuan Rawat tidak biasa minum, kenapa dia melakukannya hari ini? Aku mencium sesuatu yang mencurigakan. Aku tidak akan biarkan Paman Eje sendirian dengan Tuan Rawat. Aku harus lakukan sesuatu. Kenapa kau terus mengikutiku sepanjang waktu?
Kau sepertinya tidak bisa mengerti karena tengkorak tebalmu, bukan? Aku sudah menyuruhmu untuk menjauh dari adikku, kan? Lalu kenapa kau memiliki fotonya di dompetmu? Apa kau tidak mengerti juga? Kalau begitu biar aku yang mengeluarkannya. Hentikan, Gudan. Hentikan. Kau sudah memisahkan adikmu dariku. Tapi itu tidak cukup untukmu. Dan kau ingin mengambil fotonya juga. Gudan, aku mencintai adikmu. Apa tidak boleh aku menyimpan fotonya? Tidak boleh. Ini, aku melakukan apa yang harus kulakukan. Aku juga tidak akan membiarkanmu menyimpan fotonya. Aku tidak akan biarkanmu mendekati dia. Tolong camkan satu hal, Parv. Akulah yang mengakhiri hubunganmu dengan dia. Dan aku akan terus melakukan semua yang aku bisa untuk menjauhkanmu dari Chutki. Aku tidak akan membiarkanmu mendekatinya. Karena aku sangat membencimu. Dan akan lebih baik bagimu untuk menjaga jarak dari Chutki adikku dan menjauhlah darinya. Jangan pernah berhubungan dengannya lagi. Ini peringatanku untukmu. Minggir! Gudan, tunggu. Kau dengar itu, Revati? Ketika aku memberitahumu semua hal itu, kau tidak percaya padaku, kan? Tetapi, sekarang kau sudah dengar Gudan mengatakannya. Kau pasti sudah sadar. Siapa yang mencoba menciptakan keretakan di antara kita? Sampai kapanpun Gudan tidak akan pernah membiarkan kita bersatu. Karena dia membenciku, Revati. Kau perlu membuat keputusan sekarang. Apa kau ingin membuat keputusan dalam hidupmu? Atau kau ingin Gudan yang memutuskan semuanya? Aku harap kau tidak tersinggung, Revati. Tapi untuk sekarang, kau boleh menghubungi aku kalau kau sudah punya keputusan. Selamat tinggal. Ini akan sangat menyenangkan. Revati menamparku itu semua karenamu, Gudan. Ini adalah balas dendamku. Aku bersumpah. Aku sangat menikmati menghasut kedua saudari ini. Sangat menikmatinya. Ya, bicaralah. Tidak, terima kasih banyak. Dengar, tangani saja sendiri. Itu masalahmu. Aku akan menelponmu kembali. Kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Ayo bangun. Bangun. Tidak ada yang terjadi padamu. Bangun. Ayo bangun. Ayo. Ayo bangun. Sudah aku bilang, Gudan. Aksat Jindal akan membayar mahal atas kejahatannya. Apa yang kau berikan padanya? Gudan, kau berteriak seolah-olah aku meracuni minumannya. Tidak, aku tidak akan membunuh kakak iparku.
Apa sekarang kau sudah melihat dengan mata terbuka? Apa yang ingin kau katakan? Terima kasih. Bersulang. Bagaimana caranya? Aku harus menyelamatkannya. Kecerobohanku selalu merusak banyak hal untuk orang lain dan aku. Tapi pertama kalinya aku melakukan sesuatu yang baik. Apa ini, Gudan? Aku tidak sengaja terpeleset oleh karpet itu. Maafkan aku. Hah? Kau minum alkohol? Apa kau tahu minum alkohol berbahaya bagi kesehatan? Minum alkohol itu buruk. Amitabh Bachchan bahkan memiliki kata-kata yang terkenal. Tapi kau tidak pernah mendengarkan. Minggir. Biar aku bantu. Biar aku beritahu. Ini adalah minuman ringan. Minumlah minuman ringan ini. Ayo. AJ, kita hidupkan kembali kenangan lama kita di lain waktu saja. Aku akan kirim seseorang untuk membersihkan. Terima kasih. Apa masalahmu, Gudan? Kami hanya minum dan bermain catur. Tapi kenapa kau malah mengacaukannya, Gudan? Kenapa kau tidak bisa tenang, Gudan? Ha? Sebenarnya apa masalahmu? Ha? Apa yang telah kau lakukan? Aku sangat ingin memberitahumu kenapa aku membuat kekacauan ini. Astaga. Terima kasih Tuhan untuk minuman itu. Akhirnya pikiranku menjadi tenang sekarang. Dan apa ini? Apa? Kenapa kau marah padaku? Hanya karena aku melarangmu minum? Hah? Apa itu alasannya? Ih, apakah minuman ini sudah melewati tanggal kadaluarsa? Ih, pahit sekali. Ini bukan minuman ringan. Lalu apa? Kau minum minuman milik Vikram. Gudan! Apa yang terjadi? Tidak apa-apa, Ibu. Botol-botol ini jatuh secara tidak sengaja. Gudan, kau sudah berjanji padaku untuk membuat ladu. Sekarang ikut denganku. Dia tidak menyadari kalau dia meminum rum milik Vikram dan bukan minuman ringan. Dan dia meminumnya sekaligus. Dia akan mulai merasa mabuk. Bagaimana dia bisa membuat ladu itu dengan Ibu? Ladu. Iya. Iya, Nenek. Aku berjanji membuat ladu. Aku akan membuatnya. Bu, biarlah. Dia tidak akan bisa membuat ladu dengan benar. Kau saja yang membuatnya, Ibu. Tunggu sebentar. Apa katamu? Kau bilang aku tidak bisa membuat ladu? Kau sudah janji padaku bahwa kau tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dan sesuai janjimu, kau tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Kau tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak akan bisa membuatnya. Dan sekarang, aku akan buktikan padamu aku bisa. Luar biasa. Ayo, Nek, kita pergi membuat ladu. Aku tak bisa meninggalkannya sendirian dalam kondisi seperti ini. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Biarkan aku melihat bagaimana kau membuat ladu. Kenapa kalian berdua bertengkar tentang hal ini? Kalau Gudan tidak bisa melakukannya, kau bisa membantuku. Karena bagaimanapun juga kau itu seorang koki terkenal di Indore. Ayo,
bantu istrimu. Kita ke dapur. Ayo. Dengarkan. Jangan sok pintar denganku. Kau akan berada di sampingku sepanjang waktu, Gudan. Aku akan selalu mengawasimu, oke? Wah, luar biasa, Paman Eje. Kau tiba-tiba menunjukkan perhatian padaku. Kau peduli padaku. Waduh, hebat, hebat. Aku mengatakan sesuatu yang baik, kau bahkan tidak memujiku. Katakan, ayolah, ayo. Hei Aksat, Gudan, kalian itu sedang apa? Ayo cepat ke sini. Ayo. Gudan, tolong jangan menimbulkan masalah. Kau tidak tahu apa yang kau minum. Turun tangga dengan tenang. Hati-hati. Tunggu sebentar. Kau akan menuruni tangga. Hati-hati. Tidak. Dan kenapa aku harus berjalan denganmu? Aku Jangan ingin bertingkah aneh. terbang lewat sini. Gudan, apa yang kau lakukan? Gudan. 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 Hati-hati, hati-hati. Perhentianku di sini. Turun, turun, ayo. Gudan, Gudan, tidak. Aku pergi dulu. Dengarkan aku bilang dengarkan aku. Hei, Gudan, tolong dengarkan aku. Gudan. Nenek, aku di sini. Katakan padaku, di mana bahan-bahannya? ini bahannya. Ini adalah hari yang spesial. Ibu mertua Laksmi dan Saru untuk pertama kalinya hari ini akan membuat ladu. Wah, hebat ya. Dia mengacaukan segalanya, bahkan saat dia sadar. Hanya Tuhan yang tahu apa yang dia lakukan. Akulah yang mengakhiri hubunganmu dengannya. Menurutmu kakakmu itu sederhana dan tidak naif. Tapi yang aku tahu dia mempermainkan hidupmu, Revati. Dia tidak ingin kau menikah dengan keluarga yang sama dengannya. Karena dia menganggapmu hanya saudara tiri. Dan aku akan terus melakukan semua yang aku bisa untuk menjauhkanmu darinya. Ada apa, sayang? Apa kau melamun? Kau sedang memikirkan Gudan, bukan? Ibu tidak mengerti. Kenapa Gudan memisahkanmu dengan Valp? Selain itu, dia tahu segalanya tentang kalian, kan? Ibu, aku tidak mengerti apapun. Gudan terus bilang kalau dia bermaksud baik. Lalu kenapa dia terus memaksa Parv untuk berpisah denganku, Bu? Ibu, aku sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Gudan akan melakukan ini padaku. Aku akan kembali. Bertahun-tahun aku tak bisa membuat perpecahan antara kedua bersaudari ini. Tapi Valp dalam waktu singkat bisa melakukannya. Kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka akan terbukti menguntungkanku. Kemudian impianku untuk menikahkan Chutki dengan keluarga kaya akan jadi kenyataan.
Hati-hati, Gudan. Gudan, bangun. Dengar, Gudan. Kau tidak akan bisa membuat ladu seperti ini. Iya. Kita lakukan satu hal. Kau belajar banyak hal dengan sangat cepat. Iya. Dan kau belajar dengan benar. Jadi aku yang akan membuat ladunya, kau bisa melihatnya dan belajar. Tidak. Tidak mungkin. Gudan, kondisimu semakin parah. Sebelum kau menimbulkan masalah, ayo pergi dari sini. Tidak. Ayah, Ibu kerjakan ini bisa sampai 2 jam. Dan Ibu akan membuat ladu untuk pertama kalinya. Oh, benarkah? Menantuku tidak melewatkan kesempatan untuk mengejekku ya? Hah? Hah? Gudan, Jadi Apa yang kau kau lakukan? berani mengejek mertuamu ya? Ibu, lepaskan. Aduh. Tunggu sebentar. Akan kujelaskan. Lihat ladu ini. Yang ini. Ini bulat sempurna. Lihat. Nah, bulat kan? Membuat ladu memang sulit. Tapi bukan tidak mungkin. Aku akan membuatnya dalam waktu singkat. Boleh aku katakan pada kalian? Dengar. Kalian bertiga beruntung karena menemukan ibu mertua yang cantik seperti aku. Tepuk tangan! Gudan, sudah cukup. Nenek, katakan padaku, apa aku mengatakan yang salah? Tidak, sayang. Kau tidak mengatakan sesuatu yang salah. Ah, Aksat, kenapa kau terus saja mengganggu Gudan? Nenek, dengarkan aku. Aku tidak bermaksud untuk menyinggung nenek. Nenek memanjakan Paman Eje dengan memperlakukannya seperti anak kecil. Harusnya nenek memberikannya pelajaran saat dia berubah menjadi pemarah. Nenek tahu bagaimana caranya? Nah, tidak apa-apa, Nek. Aku yakin kau tidak ingin menamparnya karena dia memiliki bibit tembam yang begitu manis. Gudan, Iya? Iya, ada apa? aku sangat serius sekarang ini. Ponselmu berdering. Jawab saja. Jawab itu. Itu pasti panggilan penting. Kalau tidak berikan. Gudan, Gudan, Halo? Gudan, Iya, Tuan. Kau ingin bicara dengan siapa? Gudan, berikan ponselnya. Gudan, Oh iya, bicaralah padanya. Ini penting. oke, berikan padaku, Panggilan Gudan. Berikan padaku ya. Ya, bicaralah padanya. Kalau tidak, kau akan memarahiku. Ya, ada apa? Dia akan menyalahkanku. Katakan padaku. Apa? Dia itu kan pemarah. Sebentar ya. Durga. Aku ingin bicara padamu. Kenapa kau tidak bicara apa-apa? Hah? Aku belum pernah melihatmu begitu diam. Biasanya kan kau terus menyalak sepanjang waktu. Katakan sesuatu. Ayo katakan sesuatu. Gudan. Ya nenek. Aku ke situ. Gudan, ada apa denganmu? Kenapa tingkahmu hari ini aneh sekali? Begitulah perilaku seseorang setelah minum alkohol, Nenek. Alkohol?
Menantu kesayanganmu dan ibu mertua mereka sedang mabuk berat. Dan itulah sebabnya dia mengatakan hal-hal aneh seperti ini. Aku? Alkohol? Kapan aku minum? Oh, aku mengerti sekarang. Aku hanya minum segelas minuman ringan. Dan lalu... rasanya menjijikkan sekali. Wah, Gudan, wah. Walaupun kau sedang seperti ini, kau tetap masih saja bisa berbohong. Kau itu membuat kesalahan. Kenapa kau tidak mengakuinya saja? Kapan kau akan belajar untuk mengakui kesalahanmu? Jika kau minum alkohol, kenapa kau tidak akui saja, Gudan? Tapi aku tidak minum. Kau sudah bersumpah untuk jadi ibu mertua yang baik, bukan? Iya? Kalau begitu, kau minta kami bertiga untuk minum alkohol seperti yang kau lakukan. Biarkan menantumu mengikuti jejak. Ayo lakukan, suruh kami meminumnya. Durga, Gudan tidak berbohong atau mencoba kabur begitu saja. Dia keliru meminum segelas rum karena dia mengira itu minuman ringan. Itu terjadi di depan mataku. Sekarang, jika kau mempunyai pertanyaan lain untuk ditanyakan, aku juga mempunyai jawabannya, Durga. Dan aku berharap mulai saat ini kau akan menunjukkan rasa hormat kepada ibu mertuamu ini. Ayolah, Gudan. Kau harus istirahat. Ayo. Gudan, Gudan. Ayolah. Apa? Kenapa melihatku seperti itu? Gudan, Ini sempurna. lepaskan aku. Tunggu dulu. Kau tahu, ayahku sering menggendongku dan membawaku keliling ke pasar. Dia membawaku berkeliling pasar. Itu sangat menyenangkan. Ayo kita pergi. Pertama, tolong beritahu aku satu hal. Kau sedang berdiri atau duduk? Hah? Aku berdiri. Kau berdiri? Oh baiklah, ayo pergi. Ayo pergi. Ayo. Ya ampun. Berhenti, tunggu. Ada apa? Hah? Aku meninggalkan sesuatu yang penting. Apa? Kakiku.
Ayo kembali ke sana, putar balik. Kakimu baik-baik saja, Gudan. Ayo naik ke lantai atas. Baiklah kalau begitu. Paman Eje, Ya, kenapa aku melihat semua benda ada dua? Hah? Aku melihat dua lampu. Dan juga aku melihatmu ada dua. Ya ampun, ya Tuhan. Gudan. Tunggu sebentar. Tunggu. Bertahanlah. Ini. Di sini muntahnya, di sini. Hah? Di sini. Ayo, muntahkan. Oh, aku tidak bisa. Aku hanya mual. Tunggu sebentar. Apa yang kau pikirkan? Apa kau pikir aku akan muntah? Kau berpikir begitu? Hah? Biar ku ambilkan minum. Baik. Racun. Ini racun. Aku tahu itu. Aku tahu Rawat melakukan itu. Dia pasti berkonspirasi untuk membunuh kakak iparnya. Sekarang aku akan tunjukkan padanya apa yang bisa dilakukan. Dia pikir dia bisa menyakiti Paman Eje saat ada aku. Gudan. Kau mau kemana? Tolong jangan tanya apa-apa. Apa? Aku perlu memberitahumu sesuatu yang penting. Ayo ikut denganku. Ayo. Ini air minum. Ayo. Ayo minum. Ayo. Bukankah aku sudah peringatkan padamu? Jangan coba-coba menyakiti Paman Eje saat ada aku di sini untuknya. Kau tahu dia mungkin pemarah, tapi dia punya hati yang baik. Gudan, apa yang kau lakukan? Gudan, lepaskan. Gudan, sudah lepaskan. Gudan, ayo, lepaskan. Sudah. Apa yang kau lakukan? Hah? Aku perlu memberitahumu sesuatu. Apa? Aku akan beritahu kenapa dia datang ke sini. Gudan. Lihat botol ini, lihat. Gudan. Apa ini? Dia telah mencampurkan ini ke dalam minumanmu. Aku tidak akan Gudan, membiarkanmu. obat apa ini? Apa yang sedang kau lakukan sebenarnya? Ini hah? bukan obat. Ini adalah botol racun. Dan aku akan memberitahumu kenapa dia ingin meracunimu.